warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa'usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fis-sirri wal 'alan, fa'ati'ullaha wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang saya hormati Saudara Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gemawang beserta seluruh jajaran pimpinan. Yang saya hormati saudara-saudaraku pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Gemawang dan seluruh pimpinan organisasi otonom baik pemuda Muhammadiyah maupun Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir di Masjid Al-Furqan ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Semoga kehadiran kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinilai sebagai amal soleh yang diterima dan diridhoinya dan merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju tempat mencari ilmu, keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia pulang. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita termasuk hamba Allah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digolongkan sebagai orang-orang yang mencintai ilmu syariat atau ilmu agama, sehingga kita dalam suasana dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam Allah semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti.
Selanjutnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada pembawa acara atau Muqassimul Awqat, pembagi waktu pada acara pengajian sore hari ini. Semoga waktu yang diberikan kepada saya nanti efektif untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah yang untuk kesekian kalinya memberikan waktunya kepada saya untuk ngaji di cabang Gemawang. Saya hitung-hitung kalau tidak salah, saya terakhir ngaji ketika buka bersama atau apa di sana di Sinden, ataupun pengajian menjelang Ramadan itu saya lupa, tapi pengajian akbar dan kita makan besar di sananya, makan besar. Bapak Ibu, saya teringat ketika saya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah pernah menyelenggarakan Baitul Arqam atau Darul Arqam di sini, Ranting ini. Saya pinjam SD itu, mungkin Pak Masrur masih ingat, ini garwane jenengan yo jangkar nek jenengan. Mas Masrur yo, Masrur. Mas Masrur nyonya jenengan. Oh iya. Ya. Itu dulu Pak Joyo masih hidup, Pak Khudori masih hidup, dan Pak Khudori itu sangat senangi nyembelih wedhus saat itu. Betul, saya konsultasi kepada beliau itu tidak sekali dua kali untuk bisa diterima oleh masyarakat. Saya sowan Pak Soim, sowan Pak Marno ada ya sana ya, guru agama dulu sudah sowan hadirat, tapi ada menantu atau putra lisin terus lagi Pak Haris. Wah ya, alhamdulillah. Sana kemudian pinjam sekolahan ini diikuti kurang lebih 80 sampai 90 pemuda-pemudi, dan saat itu seperti pesantren. Pas anginnya semeritik seperti ini, padang bulan, terus ada suara adzan dan sebagainya di situ, dan merupakan kenangan yang sangat indah. Itu begitu masa muda kita dulu ya Pak Mas Surya. Sekarang ketua ini jagung kesuwen sudah pegel ya. Tidak apa-apa, tapi waktu mudanya sudah dicurahkan untuk perjuangan Islam. Hadirin hadirat yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan menyampaikan pentingnya kita menjaga amanah. Karena ketika Nabi ditanya oleh sahabat, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang wahai Rasulullah? Nabi menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minasaili. Yang ditanya tidak lebih pandai dari yang bertanya. Maksudnya tentang hari kiamat kapan datang itu hanya Allah yang tahu. Nabi ketika ditanya mengatakan mal mas'ulu bi'a'lama minasaili. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang menanya. Tapi kemudian sahabat itu tanya lagi, wama asyratuha. Kalau memang Rasul tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, kira-kira tanda kiamat akan datang itu apa? Kemudian Nabi mengatakan, idza duyi'atil amanah, manakala amanah sudah disia-siakan, manakala orang-orang sudah tidak amanah lagi terhadap apa yang harusnya dilakukan. Lah kira-kira kita ini sekarang kalau melihat situasi, amanah-amanah yang harusnya diemban dengan baik itu rupanya dengan enaknya sudah mulai ditinggal atau tidak dilakukan semestinya. Lah kita sebagai warga muslim saja berlabel Muhammadiyah tentunya harus betul-betul pandai menjaga amanah dan tidak mengkhianati amanah. Ya ayyuhalladzina amanu
la tahunu waha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, kamu jangan mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah, dan kamu nanti akan mengkhianati kepada dirimu sendiri, amanat-amanatmu sendiri, sementara sebetulnya kamu itu mengetahui. Wa antum ta'lamun. Amanah yang akan saya sampaikan yang pertama adalah amanah menjaga amanah agama Islam, di mana agama Islam ini adalah merupakan dinul haq, agama yang benar. Dari segi namanya saja Islam, selamat artinya, atau menyerahkan diri secara total kepada zat yang pencipta bumi dan langit dan menguasai alam semesta, yaitu Allah SWT. Dan nama Islam itu adalah netral, tidak dikaitkan dengan bangsa tertentu, tidak dikaitkan dengan negara tertentu, tidak dikaitkan dengan orang tertentu. Setiap orang beragama apapun, bangsa manapun, dia pasti ingin selamat. Selamat dari apapun, utamanya dari segala hal yang membahayakan dirinya. Maka agama kita dengan diberi nama agama Islam oleh Allah itu adalah agama keselamatan, agama hak, dinul hak, dan nama itu adalah nama sangat indah. Dan segala hal Islam itu adalah indah. Manakala bapak mengucapkan salam, assalamualaikum, kepada anak kecil assalamualaikum, kepada orang tua assalamualaikum, di waktu pagi assalamualaikum, di waktu sore assalamualaikum, di waktu malam assalamualaikum. Kita di Indonesia sekarang jam 4, kemudian saudara-saudara kita yang ada di Saudi Arabia mungkin baru jam 1 atau jam 12. Manakala kita pakai salam bukan salam Islam, mungkin akan keliru. Kita mengucapkan selamat sore Ananda, anak kita ada di Mekah, mungkin dia akan menjawab, niki dereng sonten Pak, tasih siang. Ya tidak? Ya betul Pak. Tapi dengan assalamualaikum sama, mereka akan menjawab waalaikumsalam. Tidak mungkin akan mengatakan niki injan Pak. Tidak. Itu luar biasa. Demikian pula ketika kita akan melakukan sholat, ketika kita berada di Makkah, di Madinah, di Jeddah, di New York, di Australia, di Indonesia, di Jepang, semua orang yang jamaah di masjid itu menghadapnya sama, bacaannya sama, tidak perlu menyesuaikan dengan keadaan baru di sana. Tapi kalau agama lain mungkin akan menyesuaikan diri. Saya ini sektenya ini, maka kalau beribadah model sekte itu tidak bisa. Dan bahasa saya itu adalah Indonesia. Kalau di sini ibadahnya pakai bahasa Inggris, aku tidak bisa. Ya tidak Pak. Tapi kalau kita tidak, kita ngomong orang Jepang, imamnya Allahu Akbar sama dengan kita sebagai makmum orang Indonesia bilang Allahu Akbar, sehingga betul-betul agama Islam ini adalah agama universal. Tidak berarti kita merendahkan agama lain, tetapi ini adalah nyata seperti itu. Maka ketika Allah SWT menawarkan agama Islam itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, pada menolak Pak.
karena memang berat. Karena tidak serta-merta kita menerima agama Islam, ada konsekuensinya, yaitu menjaga, memelihara, mendakwahkan, melindungi agama Islam, mengetahui tentang syariat agama Islam, meyakini, mengilmui agama Islam, mengamalkan, mendakwahkan, dan melindungi atau melindungi Islam manakala ada pihak-pihak yang akan merendahkan, meremehkan atau istihza terhadap agama Islam. Ada anak muda yang sering keliru, Pak Haji Imam Sarjo. Diajak sholat jamaah umpama, dia mengatakan, Pak Kiai, Al-Quran kan enten la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mengapa Pak Kiai memaksa saya untuk sholat jamaah? Itu adalah jawaban yang keliru. La ikraha fiddin itu diarahkan kepada kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Betul apa tidak, Pak? Tapi kalau orang sudah masuk agama Islam, maka dia harus terikat dengan hukum-hukum dan ketentuan yang ada dalam Islam, dan dia itu harus dipaksakan, baik untuk sholat 5 waktu, apakah puasa, apakah zakat, amalan-amalan yang wajib itu harus dilaksanakan dan dipaksakan, dan amalan-amalan yang haram harus dipaksakan untuk ditinggalkan. Jangan kemudian menggunakan dalil la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, itu menerapkan dalil yang tidak benar. Kira-kira begitu apa tidak, Mas Rani? Nah ya. Maka saat Allah menawarkan itu pada mula, inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayahmilnaha fa'asfakna minha fahamal hal insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanata, sungguh kami Allah. Niki di sini Allah pakai inna aradna, ada huruf taukid, sungguh kami. Allah berfirman tidak menggunakan inni aradtu, tapi inna aradna. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya mengatakan, dalam penjelasan beliau, manakala Allah berfirman menggunakan inna, itu mesti sering di situ melibatkan manusia, melibatkan pihak lain, makhluk. Inna aradna amanata, ini melibatkan satu langit-langit, bumi, gunung-gunung. Satu langit, 2 bumi, 3 gunung. Berarti melibatkan makhluk. Sungguh kami menawarkan amanah agama Islam kepada langit-langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayahmilnaha, tapi semua itu tidak mau menerimanya. Fa'asfakna minha, mereka khawatir tidak bisa menjalankan amanah tadi. Ini fahamal hal insan, tiba-tiba manusia dengan begitu saja menerima amanat itu. Apa pernyataan Allah? Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim, sangat aniaya, dan sangat bodoh. Nah, di sini kita sudah diperingatkan oleh Allah supaya tidak zalim dan supaya tidak dikategorikan orang bodoh, maka kita harus menjaga amanah agama Islam ini dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mandek kepada diri kita,
tetapi diteruskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, karena ada firman Allah yang lainnya mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, surat At-Tahrim ayat 6. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Salah satu cara untuk memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah kita beragama Islam dengan sebenar-benarnya. Setuju Bapak Ibu? Sebab dalam ayat lain dikatakan siapa yang beragama selain Islam tidak terima. Fala yuqbala minhu, tidak diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka harus menjadi keyakinan kita, karena sekarang ada pihak-pihak tertentu yang membuat keraguan dalam sebuah kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1, Asy-Syaikh Al-Utsaimin mengatakan bahwa orang-orang non-Islam itu senantiasa menanam keraguan, menanam syak dan syahwat di kalangan umat Islam supaya dia ragu dengan agamanya. Manakala dia sudah ragu dengan agamanya, maka dia malas untuk melakukan ajaran agama itu. Betul apa tidak, Pak? Wis ragu kok, bener apa ora kok? Betul, Pak? Tetapi manakala dia yakin akan kebenaran agamanya, apalagi kok hanya ngaji ning rojo anyes sithik, berperang membela agama sampai mati pun, Rasulullah dan para sahabat dan para mujahid Islam dijalani dengan senang hati, karena dengan itu dia yakin pintu surga terbuka. Gimana? Nah itu. Maka mari kita tanamkan, jangan surga dimonopoli oleh ayah ibunya saja, tapi anak keturunan kita harus juga menjadi muslim yang baik. Apalagi bapak ibu sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar kita, istri-istri kita, keluarga kita menjadi permata hati bagi kita, dan kita ingin kita dan keluarga kita itu, keturunan kita, menjadi pemimpinnya orang yang bertakwa, lil muttaqina imama. Jadi orang yang bertakwa saja sudah abot. Gimana Mbak? Kancane turu dhewe bengi tangi tahajud anyes-anyes. Kancane orang rogo sak infak dhewe kudu rogo sak infak. Kancane donge geni dhewe kudu mangkat ngaji kuliah subuh, umpama gitu ya. Kemudian hal-hal lain yang orang lain itu mungkin enggan, kita akan giat karena kita ingin menjadi pemimpinnya orang yang bertakwa. Berat, tidak semudah membalik tangan, telapak tangan, tapi betul-betul harus ada perjuangan, dan perjuangan oleh kita ini supaya anak cucu kita tetap konsisten di dalam Islam. Itu menjaga amanah agama. Termasuk hari ini, sore ini kita ngaji ini adalah dalam rangka menjaga amanah agama itu, sehingga syiar Islam itu tetap ada dan tidak redup di tempat-tempat, di desa-desa atau dimanapun juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu
menjaga amanah agama. Termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah itu dalam rangka menjaga agama itu sendiri. Karena kalau kita melihat daripada tujuan daripada Persyarikatan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk itu maka perlu didukung dengan amal-amal usaha. Karena agama Islam itu tidak sekedar agama ritual, maksudnya tidak sekedar agama ibadah mahdhah kepada Allah, tetapi juga agama yang menyangkut ibadah sosial. Maka orang kalau hanya sholat khusyuk di masjid, tetapi ada tetangga yang kelaparan, dia tidak mau memikirkannya. Ada tetangga yang tidak bisa sekolah, dia tidak memikirkannya. Ada tetangga yang bodoh, dia tidak mengusahakan supaya bisa sekolah. Maka menurut pemikiran Haji Ahmad Dahlan, itu belum sempurna agama atau imannya. Setuju betul Pak? Di sini. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan suara gemerincingnya sendok seseorang yang makan menggunakan sendok dan piringnya itu bersuara klunting. Kok tetangganya mendengar, sementara tetangga itu sudah 3 hari tidak makan karena situasi paceklik yang luar biasa. Maka suara sendok yang klunting itu adalah menjadi wasilah dosa besar bagi orang yang makan dengan kenyang, yang tidak memperhatikan tetangganya yang lapar. Dengan ungkapan ulama seperti itu, setuju betul Pak? Setuju. Oleh karena itu maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menafsirkan surat Al-Ma'un yang sekarang menjadi teologi Al-Ma'un itu sampai 3 bulan. Bapak Ibu, berkali-kali kita sudah mendengar. Sehingga beliau bertanya kepada santri-santrinya, apakah surat Al-Ma'un yang saya ajarkan kemarin sudah diamalkan? Sampun Kiai, coba bagaimana amalannya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kuwi hurung ngamalake, itu belum mengamalkan, itu baru menghafalkan ayat. Yang mengamalkan menghafal, tidak mengamalkan amalan praktek. Sampai 3 bulan. Akatus budi amalan pun tuh Kiai, amalannya besok pagi kamu ke toko-toko, lihatlah di emper toko itu banyak anak-anak yang terlantar, banyak anak-anak yatim, banyak orang-orang yang terlantar yang tidur di emperan toko. Tolong besok kamu masing-masing kamu mengasuh satu-satu anak itu, kemudian dimandiin dengan sabun wangi, kemudian diberi pakaian seperti yang dipakai anakmu, kemudian besok Jumatan diajak Jumatan, tangan kanan adalah anakmu, tangan kiri adalah anak asuhmu, dan laporkan kepada saya. Setelah dilaporkan, Kiai ini pun ansal monggo kula serahkan Kiai. Ora ngono. Aku yang ngopeni, sampai yang ngopeni ki dijak bali nanggon omahmu, diopeni dadekke siji karo anakmu, dikei mangan kaya dene kowe nek mangan, kei pakaian kaya dene nek kowe berpakaian, lan disekolahke kaya anakmu sekolah. Itu baru mengamalkan surat Al-Ma'un.
Namanya teologi Al-Ma'un, Pak. Luar biasa apa tidak, Pak? Luar biasa. Jadi kalau teman-teman kita sekarang baru memulai, kita 114 tahun yang lalu sudah melaksanakan. Karena kita lahir tahun 1912 ya. Sudah 114 tahun kita sudah memulai itu. Justru dicontohkan sendiri oleh beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang beliau itu adalah keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah putra Rasul, gitu kan? Dengan sahabat Ali, dia tidak pernah mengagung-agungkan dirinya kalau dia keturunan Rasulullah, tapi dia menunjukkan praktek keagamaan yang luar biasa. Sehingga dengan itulah lahir PKU, penolong kesengsaraan umum. Tulisannya kan umum, yang sekarang menjadi PKU, pembina kesejahteraan sosial kalau sekarang. Itu seperti itu. Terus lahirlah rumah sakit, lahirlah panti asuhan, lahirlah rumah sakit, lahirlah rumah jumbo dan sebagainya, sampai akhirnya berkembang menjadi sekarang ini, mengamalkan satu surat Al-Ma'un yang beliau mengatakan, kamu masih mendustakan agama manakala kamu tidak peduli kepada anak yatim dan menghardi orang miskin. Itu amanah agama sampai di situ, Pak. Jadi tidak sekedar ramai amalan ritual. Amalan ritual bagus, masjid kita ramai jamaahnya, oke. Tetapi harus ada korelasi antara ramainya masjid dengan kesejahteraan anggota jamaah masjid itu sendiri. Itu betul, Pak? Semuanya kembali kepada masjid. Manakala ada jamaah yang dia tidak bisa sekolah, masjid sebagai jawabannya. Masjid sebagai jawabannya. Masjid solusinya. Setuju ya, Pak ya? Kemudian ada orang sakit, jangan dibiarkan dia sampai meninggal dunia gara-gara tidak ada pertolongan. Datanglah di masjid, ada solusi. Di masjid ada teman, ada jamaah. Jamaah itu nanti dia akan bisa bekerja sama untuk mengumpulkan dana untuk penyelamatan saudaranya. Itu sehingga istilah di Muhammadiyah, masjid makmur dan memakmurkan. Kira-kira setuju apa tidak, Bapak? Dalam rangka memelihara amanah agama Islam itu sendiri. Dan lain sebagainya, sehingga Islam ini betul-betul ya'lu wala yu'la alaih, tinggi, tidak ada yang menandinginya. Setuju betul Bapak Ibu? Itu amanah agama Islam yang betul-betul harus kita jaga, kita pelihara, dan kita tidak akan mengkhianati daripada agama kita, yaitu agama Islam. Yang kedua, para bapak dan para ibu, adalah amanah ilmu. Kita sudah belajar sejak anak-anak sampai sekarang. Ilmu yang sudah kita terima diapakan? Dan kita sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Maka ilmu ini adalah merupakan amanat yang harus kita amalkan, dan dengan ilmu ini maka kita akan menjadi orang yang
bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu maka kewajiban mencari ilmu adalah sepanjang hayat, long life education. Belajar sepanjang hayat, tidak mengenal istirahat di dalam kita belajar. Maka ilmu yang kita dapatkan ini dalam sebuah syair itu dikatakan bahwa ilmu itu bagikan binatang buruan. Al ilmu kasaidi. Ilmu itu bagikan binatang buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Oleh karenanya maka ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali yang kokoh. Maka budaya menulis, merangkum hasil ceramah itu penting. Sebab kalau hanya mengandalkan otak, sekarang kita paham, nanti sampai rumah sudah kayak diterangke kita paham, nanti tekan rumah bisa. Tapi kalau ada catatannya, bisa dibuka kembali apa disampaikan para ustadz, bisa disimak di rumah kembali. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu adalah binatang buruan dan tulisan itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Oleh karena itu hendaklah kamu ikat binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Faminal mahakoti antasida ghazalatan. Dan sungguh termasuk kebodohan bagi kamu apabila kamu itu menangkap buruan yang berupa kidang umpama. Watat rukuha bainal khalaiki toliqatan, sementara kidang yang setelah ditangkap itu dilepas kembali, dibiarkan bersama makhluk-makhluk yang lain. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal mahaqati antasida ghazalatan wa tatsrukuha bainal khalaqati taliqatan. Bainal khalaiki taliqatan. Itu syair yang para ulama ahli ilmu mengajarkan bahwa pentingnya ilmu untuk dikaji, setelah dikaji diingat-ingat dan diikat dengan catatan-catatan kecil sehingga tidak dibiarkan liar kembali seperti binatang buruan yang dilepas. Itu begitu. Hadirin yang saya hormati, Imam Ghazali sudah pernah mengatakan begini, kaitannya antara seseorang dengan ilmu. Yang pertama, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fahuwa ghafilun. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri fahuwa ghafilun. Fantabihuhu. Seorang yang pinter, seorang yang tahu tentang ilmu, tetapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Jadi wong ki pinter, ning ora rumoso dheweke pinter, sehingga ilmunya tidak pernah diamalkan. Dia itu adalah orang yang lalai. Ingatkanlah, Mas, sampean ke lak weton pondok. Orang ming setahun 2 tahun, 6 tahun nganti tamat, pirang-pirang kitab sampean wis katam. Ning tak delok sampean kok amaliae
isih kaya jaman bocah biyen urung nglakoni blas amalan-amalan ibadah, pemene gawe contoh keluarga, masyarakat blas ora. Mbok wis ayo saiki ilmune brayan dilakoni, syukur bagi aku diwulangi wong sing do ora tau ngaji nang pondok iki. Itu seperti itu. Ada toh? Itu golongan itu. Itu orang lupa, ingatkan, jangan dipoyoki tapi diingatkan. Kaya ngono janjane pinter. Jan sayange ora dilakoni, ilmune kabeh larangane agama dilakoni, perintahe agama blas siji ora dilakoni. Nah, itu perlu ada orang yang membisiki, memberikan peringatan kepada dia supaya dia mau mengamalkan ilmu tersebut karena merupakan amanah. Yang kedua, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'uhu. Seorang yang dia itu pinter, orang yang tahu dan dirinya tahu, dan ia tahu kalau dirinya tahu, itulah orang alim. Ikutilah dia. Dia pinter, ngerti nek dheweke pinter yo ngamalake ngelmune, kena gawe contona masyarakate, unggah-ungguh karo sapa wae apik, ngamal ibadah marang Allah ya apik, ilmune luas. Itulah orang alim, ikutilah. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ceramah di Pekalongan, di Pekajangan, memikat hati jamaah, termasuk Abdul Rasid Sultan Mansur, yaitu Kamas IP-nya Profesor Dr. Hamka. Dia kebetulan saya itu tinggal di Pekalongan, kesengsem dengan ceramahnya Ahmad Dahlan. Tapi dia belum yakin dia ulama sungguhan atau tidak. Akan membuktikan kalau dia itu ulama, pasti sholat subuhnya jamaah di masjid. Dan ini ulama sing tenanan kuwi nek subuh mesti jamaah nang masjid. Ini pimpinan Muhammadiyah pripun? Mesti di masjid ya? Insyaallah, alhamdulillah. Penasaran terus tanpa diketahui Haji Ahmad Dahlan, AR Sultan Mansur itu mengikuti kayak dalamnya Yojo, numpak kereta apa nanti saya tak dumpleng melu kono nih tanpa diketahui oleh beliau. Nek nang kereta api itu lain gerbong kami ora ngerti. Saya di gerbong A, jenengan teng gerbong B, ora A moron di pedhot itu ngene, ora kaya mobil, ora kaya pesawat. Sungguh sampai di Jogja beliau nyewa rumah apa ya, homestay kalau sini ya, dulu mungkin belum hotel, homestay. Dia akan melihat apakah Ahmad Dahlan subuhan di masjid gede apa tidak. Wah, kemudian pas subuh itu air Ustaz Mansur itu masuk di masjid, Pak Ahmad Dahlan sudah wiridan, sudah iktikaf di masjid gede. Baru dia mengakui keulamaannya, kemudian mengikuti jejak Ahmad Dahlan, dan dia akan menyebarkan faham Muhammadiyah di Minangkabau dan kemudian di Pekalongan, karena asalnya Minangkabau. Jadi kalau kita itu mengaku menjadi pimpinan di Muhammadiyah, tentunya titenane subuh ke jamaah apa tidak. Dan ketika saya kuliah S2 tahun 2000, jadi sudah 24 tahun saya itu saya nginep di rumahnya Ustadz Umar Budiargo, tahu ya? Ustadz Umar itu yang punya pondok Taruna Al-Quran. Saya sowan ke sana karena sudah kenal sebelumnya. Sudah Ustadz nanti tidur di sini saja. Ustadz saya di sini, nanti di lantai 2 itu bersama Ustadz Kamal, itu orang dari Magelang. Itu di sana, kadang makan di sana, sarapan di sana, makan malam di sana. Sudah bebas Pak, saya akan baca buku-buku, silakan. Lah itu kalau rapat pondok tidak siang Pak, nek undangannya jam 4:30 Pak, sambil jamaah subuh lepas subuhan terus podo rapat. Ternyata waktunya efektif karena
pagi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakiru yubarak lakum, berbagi-bagilah kamu, niscaya kamu akan diberkahi. Nah ini orang yang duwe ilmu tapi ilmunya diamalkan. Kemudian yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fa'alimhu. Seorang yang tidak tahu ngerti, nek dheweke orang ngerti. Orang yang tidak tahu tetapi tahu kalau dirinya tidak tahu, dia adalah orang bodoh. Ajarilah dia. Jadi ana wong bodoh, rumangsa bodhone yo dhewe gelem ngaji. Itulah golongan yang perlu diberi pelajaran. Itu masih bagus. Wong-wong bodoh rumangsa bodhone yo dhewe gelem ngaji, gelem takon tentang ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli bila kamu tidak tahu. Akhirnya dia menjadi orang tahu kan? Itu begitu. Jangan menjadi golongan ini. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun murakkab. Orang yang tidak tahu tapi tidak sadar kalau dirinya itu tidak tahu, itu adalah orang bodoh kuadrat, bodoh rangkep. Ya, orang yang semacam itu tinggallah dia. Fala tatabi'uhu, jangan kau ikuti orang yang semacam itu. Nah, maka kita menjadi orang golongan nomor loro, wong sing ilmu tur ngamalke ilmune, atau menjadi orang golongan nomor 3, bodho ning gelem belajar. Itu begitu. Itu amanah ilmu. Monggo ilmu yang sudah kita miliki kita amalkan bersama sehingga masjidnya ramai, masyarakatnya juga kopen, ya, tidak ada anak warga Muhammadiyah atau warga muslim yang tidak bisa sekolah, tidak ada warga muslim yang tidak makan dan sebagainya, karena kita mengamalkan ilmu kita tentang infak, tentang sodaqah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, amanah tentang keluarga. Bapak Ibu, kita punya anak, kita punya istri, di mana anak istri kita adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Kita mencarikan mereka rezeki yang halalan thayyiban. Jangan kita buru ento okeh diweke anak bojo ning barang sing ora halal, nanti dia akan barokah. Akhirnya kembali kepada keluarga kita, kehancuran akan ada di depan mata. Dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Fakullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi, atau wakulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, setiap kamu atau setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana memimpinnya. Jadi kita ini adalah mas'uliyah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana memimpin istri? Apakah anak istri kita sudah dalam tauhid yang benar? Apakah anak istri kita sudah beribadah yang benar? Apakah anak istri kita sudah berakhlak yang benar? Apakah keluarga kita sudah bermuamalah yang benar? Mungkin akidahnya sudah benar, tidak syirik. Ibadahnya mungkin tidak ada bid'ahnya, akhlaknya mungkin bagus, tapi muamalahnya mungkin masih ada ribanya. Umpama gitu ya, mungkin muamalahnya sudah tanpa riba dan sebagainya, tapi mungkin akhlaknya kurang baik, atau ibadahnya masih ada bid'ahnya yang dolalah. Umpama begitu, maka kita mengawasi sampai di sana, karena itu merupakan amanah yang pertanggungjawabannya tidak hanya sampai di dunia, tapi sampai akhirat akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan seorang ayah yang harusnya sudah masuk surga, tapi karena anaknya itu dulu tidak dididik di agama yang benar, anaknya harus masuk di neraka. Anaknya protes, ya Allah, saya masuk neraka gara-gara ayahku tidak mendidik aku agama dan sebagainya, maka aku tidak ridho ya Allah.
ayahku juga harus diseret di neraka. Upama ana kowe ngono ora priye? Upama gitu. Wis ora iso bali meneh nang alam dunya untuk mendidik kembali. Nah, maka mari kewajiban kita. Tadi Mas Agus mengatakan nek ngaji masing-masing kita nggawa bojone dhewe-dhewe ora bojone wong liya. Syukur anak putune digawa. Alhamdulillah. Mungkin itu nek pas pengajian umum ya, ini pengajian pimpinan, yo karo garwane tok wis apik banget. Sehingga tadi nek 11 iso dadi 22. Nek 50 dadi 100. Nah, supaya apa? Supaya klop antara suami istri ngajine bareng untuk fatwa yang atau pengajian yang isi yang sama sehingga tidak salah surup. Sebagai contoh, Pak Kiai menjelaskan kepada jamaah, Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian sholat malam, dan dia membangunkan istrinya. Manakala istrinya itu tidak mau, kemudian suami tadi menyiram air istrinya. Jadi wong lanang sing tangi bengi tahajud njegugah bojone moh tangi kok njo nyirati banyu sing wedok kuwi wong lanang sing dirahmating Allah. Kuwi sing wedok kudu krungu sing ngono mau. Nek ngesuk dheweke keset ora gelem tahajud disirani banyu ku wis ora nesu. Wong pancen wulangane entuk bareng karo sing lanang kok ngono. Nek ora entuk wulangan ki piye coba? Bapakne wis ora seneng karo aku. Buyangi barang anu. Nah itu. Ini. Gimana Pak? Begitu juga ada lanjutannya. Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam, sholat malam, kemudian membangunkan suaminya. Manakala suaminya itu tidak mau, kemudian istrinya menyiram air kepada jasad suaminya. Padha nek selanang ora ngaji bareng orang krungu ki ming sebelah iso nesu. Sampan wis padhe karo aku apa, Bu? Nyirati barang. Aku ulangane ngene, aku urung krungu. Akhirnya bengi jonge kudune salat malah padu. Manakala keduanya itu bangun di waktu malam, semuanya sholat tahajud, dihitung keduanya adalah orang-orang yang zikir semalaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu membiasakan apa tidak? Cari ini pimpinan. Nggih mboten. Nah, monggo. Di absen Gusti Allah lho. Nek biyen zaman kita muda pakai jam beker. Dikrek, inget enggak? Saya itu dulu ketika ngantenan di kado oleh Pak Isman Muntung itu pakai jam beker itu. Oleh Pak B. Susanto CS sajadah. Karepe nek bengi kon tangi pakai kring kodene slemeki sajadah salate. Saat itu berharga sekali jam beker itu. Ini nek lupa ini nanti iso kebablasan lesare. Ini sekarang kan sudah ada HP jam 3 dibangunkan. Ini adalah amanah agama, amanah ilmu, amanah keluarga, dan yang terakhir adalah amanah harta. Monggo harta kita itu adalah sebagai titipan dari Allah, bukan milik kita semata. Ada hak-hak fakir miskin, ada hak orang miskin, ada hak sabilillah yang harus dipenuhi, sehingga manakala kita punya harta itu tidak hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak berputar di antara orang kaya di antara kalian. Sehingga harta yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi itu titipan Allah kepada kita. Percaya betul Pak? Karena banyak orang yang bekerja melebihi kita, mungkin di bawah kita. Ada enggak? Ada. Nah, oleh karena itu kita diberi anugerah, maka itu amanah kudu bener le golek, kudu bener le nasarufke. Sebab ono sing bener golek salah nasarufke, ono sing salah golek bener le nasarufke. Ada teman-teman kita yang korupsi, lebar korupsi nggahke umrah wong 10. Ada enggak?
Mungkin ada loh Pak. Ada. Ojo suruh-suruh sing muni ada. Ada loh. Itu namanya golek salah. Ini nasaruf ini bener. Ada yang carinya benar, tasarufnya salah. Panen kopi ini ya ngon dhewe, kemudian diolah, didol payu swidak 1000 sekilo oleh 1 ton, terus bojone wis ora ketok ayu meneh, terus ditinggal nang Bandungan, nang kono nyewa hotel karo wong wedok liya upomo. Itu artinya bener le golek tapi salah tasarufnya. Kalau kita semua insya Allah bener le golek, bener le tasaruf, karena kita adalah para pimpinan yang sudah petingan harus jadi pimpinan Muhammadiyah, jadi petani tenan. Gimana? Priye ngibadahe, priye keluargane, priye mimpin anake, malah masya Allah. Sehingga amanah harta itu ditanya dua hal oleh Allah. Jadi besok kita masih dalam keadaan belum bergeser dari kedua telapak kaki kita, sudah ditanya 4 hal kan? Tentang umurnya, ya enggak? Dihabiskan untuk apa? Tentang masa muda, digunakan untuk apa? Tentang ilmu, diamalkan apa? Tidak. Hanya 1. Nek harta 2, bagaimana mencarinya, bagaimana tasarufnya. Nah, oleh karena itu ini amanah harta. Kemudian yang terakhir sekali adalah amanah organisasi kita. Monggo Bapak. Kemarin ada survei tahun lalu tentang kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Tingkat itu ternyata tinggal kepada Muhammadiyah dan TNI. Jadi apa? Ada lembaga survei dari Kompas malah yang survei itu. Kompas itu milik non-Islam ya. Itu melakukan survei tingkat daripada kepercayaan publik terhadap lembaga yang ada di Indonesia itu tinggal kepada 2. Itu kepada Muhammadiyah dan kepada TNI. Jadi kalau dua-duanya itu nanti sudah tidak dipercaya, kok kita habis, gimana? Mumpung kita masih dipercaya, kita masih dianggap solid, jangan disia-siakan. Sampai pimpinan di tingkat ranting kita harus solid, karena situasi kondisi kita sudah seperti ini. Gimana? Siapa lagi yang akan uri-uri daripada Persyarikatan Muhammadiyah Warisan Gajah Mataram kalau bukan kita ini semua? Ya, dengan waktu kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, itu menjadi pimpinan biasa, jadi sasaran empuk proposal itu pertama kali kita pimpinan. Gimana? Orang ngerti tanggal tua, tanggal 6, pokoknya sekolah desa mlebu takon dhisik. Gini sing pimpinan sinten nonte aris dhisik. Nggih mboten. Mlebu dhisik. Ora ngerti kene gek sepet. Kopine produksine turun drastis. Ning ngertine muni gek mangsa kopi kae kono-kono ke pos-pose. Nggih mboten. Nah, itu biasa semacam itu. Nek apik kae jan apik ning sayange kok Muhammadiyah. Nek ora apik muni wong Muhammadiyah kok kaya ngono. Ora apa-apa, biasa seperti itu. Kita menjadi pimpinan harus berani untuk dikritik. Gimana? Dan dengan kritik itu kita nanti akan menjadi maju. Jadi ini Mas Agus mau nyindir barang biasa Pak. Seperti itu. Memang harus digugah itu harus supaya kita semakin maju. Ya.
Tadi malam saya pengajian, ustaznya dari Darul Arkom. Itu saya nulis, kan mesti fotokopi sama istri saya. Istri saya itu di lampu mlaku nang fotokopinan. Terus Pak Gurung tak kei tanggal ditanggali, tak tanggali. Saya ngomongke dhewe nang pengeras suara. Pak, sing ngomongke kudu sampean. Nek sing ngomong sampean sok beda sing teko gitu jarine. Nek saya ngomongke jarine doro-doriku jodoh teko gitu. Saya ngomongke lebar maghrib, nek make pengajian selapanan ustaznya niki dari Patian. Kemudian masih saya japri, Pak. Sing kudu dijapri tak japreni, pernah adik sepupu banget japreni. Pak, sing teko kok kaya Pak? Ya alhamdulillah. Idine sampean gandeng aku kudu sing ngomongake yo tak japreni. Kebek masjid alhamdulillah. Nah, mana terus pelalah. Di samping kita membuat kader generasi di bawah kita. Saya kira ini Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pengajian kita tentang menjaga amanah, satu amanah agama Islam, dua amanah tentang ilmu, tiga amanah tentang keluarga, tentang harta, dan amanah tentang organisasi persyarikatan Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.